Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi. Walau kana bi fadha'in. Walau kana lamun ono sapa imam lan makmum. Bi fadha'in ing dalam arah-arah. Ai makanin wasi, bukan masjid. Kebalikan dari yang di atas. Kalau di atas itu dikatakan kalau imam dan makmum itu berada dalam satu masjid, ya, maka itu yasihul iktida walau ba'udatil masafah. Sekalipun jaraknya sangat jauh. Masjid lebarnya 1 kilo, imamnya paling depan, makmumnya paling belakang. Hanya berdua. Imamnya 1 kilo, ya, di depan, makmumnya di belakang. Tapi masjidnya, memang masjidnya lebar 1 kilo. Jadi walaupun jaraknya jauh, itu tidak masalah. Tapi kebalikan dari itu, walau kana fi fadha'in. Kalau imam dan makmum itu bukan di masjid, fi fadha'in, di apapun ya, di arah-arah. Artinya yang bukan masjid ini, bukan masjid. Syurito makodan syaratakan apa Allah yazid apa yang ta ora tambah. Allah yazid apa yang ta ora tambah mau apa barang bainahuma antarane imam lan makmum, ya. Apa Allah yazid ana 300 dhira'i ing atase 300 dhira takriban kelawan kira-kira la tah wakil jarik kil tahdidan kelawan pasti. Ukuran pasti. Kalau imam dan makmum itu berada di bukan masjid, maka syaratnya itu sah menjadi imam dan makmum, ya, syaratnya tidak boleh lebih dari 300 dhira. 300 dhira, ya. Jadi kalau satu kola kan 1 dhira, ya. Ya 300 ya, kali 300 ya. 300 dhira aja, anggap 1 dhiranya aja setengah meter. Kalau 1 dhira setengah meter, maka kalau 300 dhira ya berarti 150 meter, ya. 150 meter, anggap saja 170-an deh, ya. Sekitar itu, tak sampai 200. Jadi jaraknya imam dan makmum tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau imam dan makmum ini, ya, imam dan makmum, kalau makmumnya banyak panjang, walaupun 10 kilo misalnya dari imam, itu sah, asalkan nyambung. Karena yang paling belakang ya imamnya yang di belakangnya, terus imamnya yang di belakang terus nyambung. Misalnya dari sini nyambung sampai ke Sumenep itu, ya, berjemaahnya, ya sah. Tapi berderetan gitu ya? Berderetan, ya. Kalau tidak berderetan, ini tidak boleh lebih dari 300 dhira, ya. Itu sah, maksudnya sah. Kalau fadilatul jemaah fi shafnya tetap harus rapat, ya. Dia tidak mendapatkan fadilah dari fadilatus shafnya berjemaah, tetapi sholatnya sah. Itu beda kata-kata sah dan mendapatkan fadilah itu. Sah tapi tidak mendapatkan fadilah karena jaraknya jauh. Jadi kalau ingin dapat fadilatus shaf, ya seperti tata cara yang di atas itu makmumnya harus di belakang imam. Kalau berdua di belakang tumit, ya, jari-jarinya makmum lurus ke tumitnya imam kalau berdua sholat. Itu fadilatus shaf. Nanti ada fadilatus shaf kalau jaraknya jauh. Kalau lebih dari itu, maka tidak sah jemaahnya. 300 dhira itu takriban, katanya kaul aso itu. Takriban itu kira-kira bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau menurut Qil harus tahdidan, harus jelas. Ukurannya wis ini 300 dhira.
harus jelas. Sama dengan air 2 kola. Air 2 kola itu takriban, bukan tahdidan. Kalau tahdidan ukurannya harus pas. Kalau takriban tidak harus pas, bisa kurang, bisa lebih. Nah, itu takriban, karena hanya perkiraan. Jadi kurang-kurang sedikit tidak masalah. Atau kalau urusan imam ini lebih sedikit tidak masalah. Yang penting wis perkiraannya di situ. Fa in talahaqa syahsani aw saffani u'tubiratil masafa bainal akhir wal awal. Fa in talahaqa maka lamun nyusuli syahsani sapa wong loro aw saffani utawa saf loro. U'tubirat maka den wilang al masafatu apa jarak bainal akhir wal awal. U'tubirat maka den wilang al masafatu apa jarak bainal akhir antara ni makmum kang akhir wal awal lan makmum kang awal. Ya seperti tadi itu ya. Seperti yang saya jelaskan. Kalau makmumnya itu talahuk ya. Terus apa? Makmumnya ada, terus di belakang ada makmum, di belakang ada. Yang paling belakang ini dengan nanti makmum yang paling belakang tidak boleh kurang dari 300 ziro. Bukan dari imam tapi dari makmum yang paling. Waktu birotil masafah itu bainal akhir wal awal ya. Antara akhir dan awal dari kedua syahson. Jadi yang apa namanya? Makmum yang terakhir itu nanti yang dianggap masafahnya, jaraknya ini yang dari makmum yang terakhir ini ke itu tidak boleh lebih dari, bukan antaranya akhir dan imam ya, bukan antaranya akhir dan imam. Kalau nyambung sampai ke belakang itu ukurannya bukan tidak boleh lebih dari 300 dirham, bukan dari makmum yang terakhir lalu ke imam, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah tetap dari makmum yang terakhir ke makmum yang di depannya itu. Makanya kalau nyambung itu walaupun 1000 kilo, asalkan nyambung, tak masalah. Nanti yang terakhir baru itu ada jarak. Jaraknya tidak boleh lebih dari 300 ziro. Ya, paham ya? Hah? Wasawaun lan iku padha al-fadhaul mamluk utawi arah-arah kang den miliki, al-fadhaul mamluk utawi arah-arah kang den miliki, wal waqfulan kang den waqafaken, wal muba'adu lan kang separuh-separuh. Fadhoknya itu baik fadhok mamluk ya, miliknya orang, atau fadhoknya fadhok mauquf ya, atau muba'ad separuhnya wakaf, separuhnya milik. Yes, itu ada anu aja. Wala yadurrulan ora bahaya. Ora bahaya asyari opo dalan. Wala yadurrulan ora bahaya asyari opo dalan al-matruk kang den lewati. Wan nahrulan kali, sungai. Al-mahud kang den butuhaken ila sibahatin maring ngelangi berenang, ila sibahatin maring ngelangi ala sahihi ing atase kaul sahih. Wala yadurru dan tidak bahaya ya, antara soft depan dengan soft yang belakang itu tidak bahaya walaupun di tengah-tengahnya itu ada syari' yang matruk. Ada syari' yang matruk, ada jalan yang dilewati. Misalnya di sini imamnya di sini. Ini jalan raya, bus lewat, mobil lewat, makmumnya di sana. Nah, di Masjid Agung ya. Masjid Agung di masjid salatnya. Terus makmumnya sampai ke alun-alun. Di tengahnya antara Masjid Agung dan alun-alun itu ada syari' yang matruk. Itu sah makmum yang di sana itu. Walaupun ada jalan yang matruk. Nah, maksudnya jalan matruk ini jalan yang apa?
dilewati terus oleh orang, bukan jalan yang sepi, bukan jalan matruk. Apalagi kalau jalan sepi gitu loh. Jalan matruk saja itu sah, ya. Jalan yang dilewati ramai orang, ramai kendaraan, atau an-nahrul maksud ila sibaha, atau sungai, ya. Imamnya di barat sungai, makmumnya di utaranya sungai. Ya siapa timurnya sungai. Loh sungainya harus berenang kalau lewat sungai ini, gitu. Lah ini sah, ya. Padahal kalau mau ke imam dia harus berenang, gitu. Lah aja setaan aja, tak tahu dorong membedai aja. Padahal tuh ya, cek sakingnya bukan sungai ya. Tembok kan tidak boleh kan. Mau ke imam tapi harus naik, harus meloncat, ya. Ini tidak sah kalau itu. Kalau tidak sah, misalnya ada temboknya sampai Ketutup. nah, enggak separuh ini, ya, separuh ini, artinya dia kalau mau ke imam harus meloncat ke tembok itu, maka tidak sah. Tapi kalau sungai, walaupun sungai yang harus berenang ke imam itu, dan ternyata sah. Mana ada benang nggak bisa. Nah. Iya, masalah benang. Ya kan gampang anu. Artinya tidak harus membatalkan sholat kan. Tidak membatalkan sholat, untuk pergi ke depan itu tidak sampai batal sholat. Batal sholat bagaimana? Maksudnya itu sampai meloncat, ya. Tertutup, ya. Tak bisa lewat ke imam kecuali harus memutar ke belakang. Itu ya. Kalau hanya tali, tanpa tarik ke atas, mari bisa kan gitu kan. Sampai membatalkan. Ala sahih ini ya, menurut kaul sahih. Tapi kalau muqabilu sahih, berarti pendapat yang sangat lemah. Muqabilu sahih itu pendapat yang sangat tidak sah. Kalau ada syari' yang matruk atau nahar yang al-mahuj ila sibaha, boleh. Terus fa'ingkana mukalamun ono sopo imam lan makmum. Fa'ingkana mukalamun ono sopo imam lan makmum. Onoknya fi bina aini ing dalem bangunan loro. Fi bina aini ing dalem bangunan loro. Fi bina aini ing dalem bangunan loro. Ada di dua bangunan yang berbeda. Kasuhunin kayak suhun. Suhun itu halamannya, halaman rumah. Wasofatin lan emperan. Au baitin utawa kamar. Mimakanin wahid saking panggon. Au baitin utawa kamar. Artinya dia itu satunya, ini kan bukan masjid ya. Kalau masjid tidak ada masalah. Kalau yang bukan masjid ya, kalau yang bukan masjid maka seperti dianggap dua bangunan. Seperti dinak ya, musalla. Salat di sana. Nah, jadi mana situngnya di suhun, satunya di sofa, satunya di sofa, atau satunya di kamar, atau dua kamar ya. Imamnya di kamar yang satunya, makmumnya di kamar yang satunya. Iya lo ngerti yang kok kenapa ulama aja bahas ke diji. Betul tak ada ya lo. Ada apa enggak kok oleh ulama itu kok dibahas seperti itu loh. Nanti ulama fikih je lah kan lebur khas bahasa neane ruah deh. Kadang-kadang wah tak kira betul deh. Tapi bahas bi ulama fikih ya.
Apa ada gunanya? Ya tetap itu ada gunanya. Karena pembahasan yang aneh-aneh itu bikin cerdas orang. Santren dia cerdas, apanya mana? Pikirannya luas. Kan lah kerja macam. Musok nang kita fikir dia bodoh. Laukana farjum ro'atin kabirotan kan dia. Kabiron. Andai kata farjinya wanita itu besar. Kalbah koyok lawang. Lah, masa bodoh farji besar kayak lawang. Fadahala rajulun dia. Fadahala rajulun. Lalu ada orang laki-laki masuk. Artinya saku kamar lepu ke dalam tuh. Ini benar kamar ya. Lah itu badannya dalam kayak, tapi itu keterangan yang seperti itu. Dia itu bagaimana wajib mandi apa enggak orang ini? Orang ini tetap wajib mandi padahal enggak nyentuh itu ya. Kan ya kan? Enggak nyentuh. Enggak nyentuh sama sekali, wong farjinya besar dikira kamar dia masuk kan. Oh, kamar apa bukan ini? Tapi masuk bireng-oreng apa keluar boleh, wajib mandi. Wajib mandi. Itu dibahas di dalam kitab ulama fikih ya. Sampai kadiji ya cara bahas ya. Bada penja wallah alam. Atau farji, bada farjin orang bine ebrin pipa. Ebrin pipa, pipanya masuk. Pas zakar apa masuk ke dalam pipa. Wajib mandi apa enggak? Wajib mandi. Ya. Padahal tak nyeting sekalian kan. Pipa besar tuh ya. Sonaki ke farjina imraatin. Bas zakar oleh rakyat masuk ke dalam pipa kan lo nyeting sekali ke farji. Wajib mandi. Wajib mandi itu. Karena sama bi jua. Apa namanya? Ya, padan bi orang itikaf nang atas kak pungkaan deh. Di bawahnya ini masjid. Terus ada pohon tinggi sampai melewati di atasnya masjid. Lah ini itikaf di pohon itu besar. Ya, walaupun tidak itikaf di masjid. Berarti kalau kita punya kendaraan, misalnya punya pesawat pribadi, pas pesawat itu bisa neng atas masjid aja. Lurus ke masjid, ini masjid lurus ya ke atas. Maka niat itikaf ke masjid yang dibawa, tapi berdiri atas. Lurus kocang ulama fikih. Kenapa? Karena masjid itu hukumnya itu ke atas. Hukumnya ke atas. Hukumnya ke atas, ke bawahnya tergantung. Karena pah bode nyama bode masjid mu'allak. Masjid mu'allak itu kan ada. Masjid mu'allak. Di bawahnya bukan masjid, di atasnya masjid. Kalau ke atasnya masjid itu tanpa mu'allak, wis. Apa tanpa ada hukum-hukum, wis pokoknya ke atas masjid itu namanya masjid. Orang junub ada di pohon yang pohonnya di atas masjid itu haram. Ya. Tapi kalau masjid mu'allak, orang junub ada di bawah, tidak apa-apa. Di bawahnya toko, pasar di bawah, di atas masjid. Di Mekah kan ada yang seperti itu ya. Artinya di daerah-daerah Arab itu ada. Itu namanya masjid mu'allak. Yang di bawah itu dibangun pasar, di atas itu diwakafkan untuk masjid. Sehingga jadi masjid. Ya masjid mu'allak. Ngampel pada masjid mu'allak. Masjid panggung ngampel juga ya, sasak ya. Yang sasak juga di masjid, beberapa toko ya atasnya masjid. Ada ini, kamu baru kasih gitu. Bahas. Ini fatorikoni maka iku ono dalan loro. Ada dua torik, ada dua pendapat. Ada dua pendapat dari kalangan ulama. Kalau imamnya dan makmumnya itu ada di dua bina yang berbeda, dua bangunan, suhun dan sofa atau dari kamar ke kamar. As-sahuma atau ilu sahih tariqani ingkana binaul makmum yaminan au shimalan. Ingkana lamun ono binaul makmum apa bangunan makmum, bangunan yang ditempati makmum, ya. Iku yaminan, iku arah tangan au shimalan atau arah kiwo. Kalau yang ditempati makmum itu ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kirinya imam. Baik ada di sebelah kanan imam atau di sebelah kirinya imam.
wajaba ittisalu soffin, maka wajib apa nyambungi sof min ahadil bina'aini saking salah sijini bangunan loro bil akhari kelawan kang wene, bil akhari kelawan kang wene, maka harus nyambung sofnya, harus nyambung dengan yang lain. Misalnya ya di sini imam, loh, makmumnya ada di sana, ya. Maka ini harus nyambung soft ini. Maksudnya nyambung bagaimana? Ya makmum yang ini sekiranya bisa melihat kepada jemaah yang ada di sini atau di sana. Makmumnya di sana, ya, satu sebagian, di sini ada makmum. Maka makmum yang di sana harus melihat kepada harus melihat kepada makmum as-sof yang terakhir, ya. Harus melihat kepada as-sof yang terakhir. Kalau ini ada di kanan, ya. Ada di kanan, ada di kanannya imam atau ada di kirinya imam. Kalau bangunan yang ditempati oleh makmum itu ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri, maka harus as-sofnya harus nyambung, artinya harus ketela, ya. Makmum yang ada di sebelah kanannya imam bangunan itu harus ngetela. Jadi dari kamar ke kamar ini harus nyambung ini. Di samping nanti syaratnya lagi tidak boleh memutar ke belakang kalau mau ke imam. Gitu. Di samping syaratnya itu disyaratkan lagi harus nyambung as-sof itu yang dimaksudkan nyambung, makmumnya imam yang ada di sini harus ada di as-sof yang terakhir yang sekiranya dapat dilihat oleh makmum yang ada di sebelahnya itu. Udah ya. Itu yang dimaksudkan dengan wajaba ittisalu ahadil bina'aini bil akhar. Ini hanya berkaitan dengan sah, ya. Berkaitan dengan sah, tidak berkaitan dengan mendapatkan fadilatul jamaah fis sof. Udah ya lah. Fadilatul jamaah fis sof ya seperti yang diterangkan di depan itu. Wala tadurrulan ora bahaya. Apa furjatun apa benggang. Wala tadurrulan ora bahaya furjatun apa benggang la tasa'u kang ora amut apa furjah. Kang ora amut, ora muat apa furjah. Wa kifan ing wong kang ngadeg fil aso yang dalam kaul aso. Kan asopnya kan harus nyambung. Dari imam yang ada di bangunan lain itu ke makmum yang ada di bangunan lain, ini as-sofnya harus nyambung. As-sofnya harus nyambung. Misalnya ada furjah. Misalnya ada furjah. Furjah ini tempat yang lowong. Maka furjah ini tidak dianggap berbahaya kalau furjah ini tidak cukup untuk satu orang berdiri. Tapi harus nyambung as-sofnya. As-sofnya harus nyambung. Furjah yang tidak mencukupi untuk tempatnya orang berdiri itu tidak dianggap tidak dianggap mengganggu. Tapi kalau furjahnya terlalu besar maka bisa dianggap mengganggu. Tapi dia ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri. Daya. Pada Nabi Anur. Aja mon barenang kanan, barenang kiri. Daya bila. Wa ingkana lamun ono apa binaul makmum, jika bangunannya makmum khalfa bina'il imam, iku yang dalam buri ini bangunan imam. Kalau bangunan yang ditempati makmum itu ada di belakangnya imam, fas-sahih maka utawi kaul sahih. Fas-sahih maka utawi kaul sahih iku sihatul qudwa iku as-sai bermakmum, as-sai bermakmum bisyarti alla yakuna kelawan syarat alla yakuna yen ta ora ono bainas saffaini antarané saf loro ora ono apa aksar apa luwe akeh min salasati azru'in saking telu pira-pira zira. Min salasati azru'in saking telu pira-pira zira. Maka harus tidak sah, ya, sah. Tidak harus kadik gelek ruang, harus kadik gelek
tidak harus itisol. Yang penting antaranya dua soft itu tidak kurang dari apa? Dari tiga dirok takriban. Wa tariqu tsani utawi dalan kang nomor loro la yustaratu ora den syarataken. La yustaratu ora den syarataken opo? Apa jane? Hah? Apa la yustaratu ya? La yustaratu ora den syarataken ilal qurbu angin opo parek kal fadho hale kaya ara-ara. Maksudnya tidak boleh lebih dari makmum dan imam itu tidak boleh lebih jaraknya dari 300 ziro tadi. Men syarat seri ya tariqul awal kan. Tariqul Khurasaniyin ya. Tariqul awal ini pendapatnya ulama Khurasan. Tariqul awal ini pendapatnya ulama Khurasan. Ulama Khurasan itu menyaratkan tadi itu harus ittisal, harus ittisal. Jadi bangunan yang ada di belakangnya imam, bangunan yang ditempati makmum ada di belakangnya imam, maka as-softnya tetap harus ittisal, tidak boleh lebih dari 3 ziro. Kan memang dari soft ke softnya harus 3 ziro. Jadi mau tak nyambung jauh dari nak ke jauh ke sah, ya tak sah dia le. Imam menang kanker makmumnya di rumah karena tak nyambung, tidak nyambung 3 ziro maka dianggap tidak sah. Kalau menurut ulama Thariqus Tsani itu ya pada bi fadho dia le, pada fadho juga. Jadi dia karena di dalam hukumnya berjemaah itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah masjid, sama-sama masjid. Kalau sama-sama masjid maka jaraknya sekalipun jauh ya, asalkan satu masjid maka sah. Ini hukum yang pertama, masalah sama-sama masjid. Hukum yang kedua itu fadho. Fadho ini berarti bukan masjid. Lapangan lebar deh ya. Kota Benung Sabo deh ya. Sabo. Imam pada Sabo pun baru, makmum pada Sabo pun timur. Macam berjemaah deh ya. Orangnya jauh, ada jauh. Orang pun teleponan. Berjemaah ya deh ya. Yud, selingaki dari jauh. Maka jaraknya tidak boleh lebih dari 300 ziro. Deh ya deh. Jadi sekitar 170 lah, 70 meter, 170 meter. Jadi lebih dari lapangan sepak bola ada ya. Itu sah, ya sah. Fadho tapi. Nah, ini yang ketiga adalah bina'ain. Berada di dua bangunan yang berbeda. Berada di dua bangunan yang berbeda. Nah, ini konsekuensi hukumnya sama-sama berbeda ya. Kalau sama-sama di masjid itu walaupun sepanjang apapun itu boleh. Kalau di fadho itu antara jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 ziro. Kalau bina ini ya ada di dua bangunan yang berbeda yang bukan masjid, maka ini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Ada ulama Khurasaniyun maka harus ittisal. Sebenarnya ya sama-sama harus ittisal lah. Ya. Harus ittisal. Soft ini harus nyambung. Kalau ada di bangunan yang berbeda. Berarti mau dari langker ke rumah berarti dia nang tanah di kota bodoh orang yang makmum deh untuk nyambung. Untuk nyambung. Tapi menurut ulama yang asani itu tetap sama dengan fadho. Artinya tidak boleh lebih dari 300 ziro. Jadi Romadisa makmum dari Romadina, makmum ya
ikut berjemaah, ya sah itu, asalkan tidak lebih dari 300 dirham. Ya. Jadi ada 3 tempat berjemaah yang hukumnya itu berbeda. Kesimpulannya katanya. Paham tak ya? Ilam yakun, syaratnya lagi ilam yakun lamun ora ono hailun apa perkara kang ngaling-ngalingi. Asalkan tidak ada hail ya, tidak ada hail. Au hala utawa ngaling-ngalingi babun nafidun apa lawang kang tembus. Tidak apa-apa ya. Kalau pintu yang tembus tidak apa-apa. Jadi syaratnya dari 2 bangunan ini syaratnya harus tidak ada yang hail, tidak ada hail, tidak ada tembok yang menghalang untuk sampainya makmum itu kepada imam. Artinya tidak harus memutar ke belakang, tidak harus memutar ke belakang. Montar ke imam tak kotu lebat ke belakang. Itu berarti dianggap tidak ada hail. Atau ada hail pintu, tapi pintunya pintu yang nafid, pintu yang tembus. Maksudnya pintu ini walaupun tertutup ya, dari rumah itu pintunya ditutup, bermakmum ke yang di sini, itu sah. Kenapa? Karena pintunya nafid ya, pintunya buka ya buka deh. Jadi pintu nafid itu adalah pintu yang tidak terkunci, pintu yang tidak terkunci. Bahkan pintu terkunci ya deki pada keterangan kalau pintunya dikunci dan bisa dibuka itu dianggap apa? Dianggap pintu yang nafid, pintu yang tembus. Fa in halah moko lamun ngaling-ngalingi ma apa barang. Ngaling-ngalingi ma apa barang yang melakukannya ke apa ma al-murura ing lewat. Kalau ada sesuatu yang menghalangi untuk lewat ke imam, ada tembok, ada penghalang apapun ya, laru ya orang ningali. Kalau ke imamnya melihat, tapi tidak ada pintu yang bisa lewat ke sana, tidak ada jalan yang bisa lewat. Kenapa? Karena semuanya terkunci hanya dari kaca. Katanya la imamah, laru ya orang ningali. Imamnya kelihatan, tapi untuk sampai ke imam dia tidak bisa. Itu bagaimana kalau seperti itu? Fawajahani maka iku ono wajah loro. Itu ada 2 pendapat. Berarti ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Wajahani jelas. Fawajahani maka kalangan ulama itu ada 2 pendapat ya. Menurut kaul asah di Ar-Raudhah, Aslul Raudhah, itu adamu sihatil kedua, tidak sah. Au halah, au jidarun, utawa jidar, ya. Utawa atau yang menjadi penghalang itu tembok. Yang menjadi penghalang itu adalah tembok. Batalat maka batal apa salat. Batalat maka batal apa kedua ya. Batalat maka batal apa kedua. Bittifaqit thariqa ini kelawan kompake pendapat luru. Bittifaqit thariqa ini kelawan kompake pendapat luru. Terus apa malah? Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi ya. At-tariqu tsani utawi tariq tsani iku as-sahhu iku luwih sahih. Sahih. Artinya gelak dua bina kan syaratnya harus nyambung. Gelak tariqul ula, pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua itu tidak harus nyambung asalkan tidak lebih dari 300 dirham. Menurut Imam Nawawi yang sahih, yang as-sahh ya. Pendapat yang as-sahh menurut Imam Nawawi adalah pendapat yang kedua, yaitu tidak harus asalkan tidak boleh lebih dari 300 dirham. Wa idza sahha
lantat kala ni sah iktidauhu apa anu ti makmum fi bina'in akhar ing dalam bangunan kang wene sahha maka sah iktidau man apa anu ti wong khalfahu kang tetep ing dalam burine makmum khalfahu kang tetep ing dalam burine makmum wa in hala sanajan ngaling-ngalingi apa jidarun apa tembok bainahu antarane man wa bainal imam lan antarane imam. Sepenting kata elak dek makmum kelek. Nyampung dek makmum.